laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Pada bacaan laqad di sini ada hukum tajwid berupa qalqalah, yaitu suara dalnya. Apa itu qalqalah? Artinya memantul. Maka di sini kita harus mantulkan, ya, mantul. Maka laqad, tapi tidak laqad. Jangan sampai ada tambahan hamzah. Jangan laqad khalaq gitu ya. Sehingga membacanya bukan laqad tapi laqad khalaqna. Nah, misalkan begitu. Tapi kalau di sini laqad haqqal qawlu. Kemudian pada lafal haqqal qawlu, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca. Haqqal langsung ke huruf lam. Kemudian qawlu, pada lafal qawlu di sini ada bacaan lin, yaitu huruf waw yang didahului dengan fathah. Ala aktsarihim, pada lafal ala di sini ada mad jaiz, yaitu adanya hamzah. Maka di sini kalau kita merujuk kepada cetakan mushaf Madinah, itu dia ada hamzah di atas huruf alifnya. Maka ketika ada hamzah datang setelah huruf mad, ya di sini ada huruf mad berupa alif, maka kalau hamzahnya berada di lain kata, kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka ala panjangnya berapa harakat? Panjangnya 4 harakat. Ala, ya, ala aktsarihim. Di sini kaf sukun itu punya sifat hamas, yaitu mengalirnya udara atau mengalirnya nafas kita. Sedikit saja. Aktsa. Kemudian di sini jangan sampai kita membaca sin, tapi di sini sa. Asa. Ala aktsarihim. Kemudian fahum, ada mim mati bertemu dengan fa, mim mati bertemu dengan la. Kedua-duanya kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas, jangan ditahan gunnahnya. Jangan ala aktsarihim. Nah, ini kurang tepat, tapi dia langsung saja ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian pada lafal la di sini ada fathah bertemu dengan alif, maka hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian yu'minun, yaitu kita matikan di lafal hamzah. Hamzah itu punya sifat namanya sifat syiddah, yaitu ketika melafalkannya itu suaranya tertahan, minun. Kemudian lafal nun ada hukum tajwid berupa mad arid lis-sukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita wakaf di akhir bacaan, sementara dia sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Yang mana huruf nun ini sukunnya bukan sukun asli, akan tetapi sukun yang timbul karena kita wakaf. Maka la yu'minun, panjangnya mad arid lis-sukun, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Pada bacaan inna, di sini ada lafal nun bertasydid, kita namakan dengan bacaan gunnah, atau hukum tajwidnya kita namakan dengan gunnah. Cara membacanya adalah kita menahan suara n-nya 2 harakat. Inna. Kemudian na, pada lafal na-nya ada fathah bertemu alif, maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Pada lafal n-nya di sini ada 2 hukum, yaitu gunnah dan mad tabi'i. Yaitu inna, 2 harakat nanya, n-nya ditahan dulu. Jangan langsung inna ja'alna, tapi tahan dulu suara nunnya. Inna ja'alna. Kemudian lafal na yang kedua, ini mad tabi'i juga, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian fi a'naqihim, pada lafal fi ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw dan ya, kemudian
ada hamzah di setelahnya, kalau hamzahnya di lain kata itu kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila dalam satu kata kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kita panjangkan untuk mad jaiz yaitu 4 harakat dalam riwayatnya Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Fi a'naqihim. Nah, kembali lagi ada fathah bertemu alif yaitu adanya mad tabi'i. Kemudian qihim a'naqihim. Kemudian ketemu ada mim mati bertemu dengan alif, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi. Apabila kita mendapati dalam bacaan kita ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba, maka itu kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian aghlala, hati-hati dalam pelafalan ghain, tidak boleh memantul, tidak boleh aghlala, nanti menjadi huruf yang mantul. Kemudian la ada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat. Lan fahiya ila, pada lafal lan fa ini ada ikhfa hakiki, yaitu ditandai dengan fathatain bertemu dengan fa. Apabila ada fathatain bertemu dengan fa, maka ini hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Cara membacanya yaitu tanwinnya kita samarkan ke fa. Fa aghlalam fahiya ilal azqani. Pada lafal zal jangan sampai mantul, jangan azqani atau az dengan zai. Karena di sini zal kecil, azqani. Pada lafal qa ada fathah bertemu alif, kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian fahum muqmahun. Pada lafal mim bertemu mim, ini kita namakan dengan idgham mimi. Yaitu cara membacanya, mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua, kita tahan gunnahnya. Fahum muqmahun. Kemudian ada huruf qaf yang berharakat sukun, maka kita namakan dengan qalqalah. Yaitu suara qafnya memantul tapi tidak ada tambahan huruf hamzah. Jangan muqmahun. Jadi itu ada sakta dan ada tambahan hamzah. Cara yang betul adalah muqmahun. Kemudian lafal hun ada hukum berupa mad arid disukun, yaitu mad yang timbul karena kita waqaf, yang mana ketika ada satu huruf sebelum huruf akhirnya, yaitu ada huruf mad. Nah, di sini huruf akhirnya adalah nun. Nun ini karena kita berada di akhir bacaan, kita waqafkan, maka menjadi nun yang berharakat sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid disukun karena timbul disebabkan karena ada sukun yang timbul karena waqaf. Maka pada lafal mad arid disukun boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan juga boleh 6 harakat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Pada bacaan waja'alna ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian mim baini, pada lafal mim baini ini ada hukum tajwid berupa namanya iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan. Membalikkan apa? Di sini ada nun mati bertemu dengan ba. Maka suara nunnya kita balikkan menjadi suara huruf mim. Maka yang kita dengarkan adalah mim, bukan lagi min, karena dia bertemu dengan ba. Maka apabila ada nun mati bertemu dengan ba, maka kita baca dengan bacaan iqlab, yaitu suara nunnya diganti dengan suara mim dan kita tahan gunnahnya. Mim baini, gunnahnya 2 harakat. Kemudian lafal baini, yaitu ada bacaan lin berupa huruf ya yang didahului dengan huruf fathah. Pada lafal baini dan aidi semuanya sama ya dalam bacaan lembut. Baini aidihim. Kemudian pada lafal dihim, di sini ada bacaan apa namanya? Mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, kita panjangkan 2 harakat. Kemudian di sini juga ada him, mim mati bertemu sin, yaitu bacaan izhar syafawi. Ditandai dengan apa? Adanya huruf mim yang bertemu dengan huruf sin. Yang mana izhar syafawi terjadi yaitu ketika adanya
ketika adanya mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Yang mana itu bukan termasuk daripada huruf idhar syafawi. Kemudian pada lafal saddan wa min khalfihim, pada lafal saddan di sini ada harakat fathah. Maaf, ada harakat fathatain. Atau kita kenal dengan tanwin, datang setelahnya huruf waw. Maka ini kita namakan dengan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nah, di sini kami tulis karena di sini bersambung dengan yang di bawah. Ya. Maka idgham bi gunnah cara membacanya adalah kita masukkan awalnya kan saddan. Tapi karena bertemu dengan waw yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah, maka langkahnya adalah kita masukkan ke waw tanwinnya, suaranya sehingga menjadi saddawa. Kemudian setelah itu ditahan gunnahnya. Saddan wa min. Kemudian lafal wa min khalfihim. Ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf kha. Yang mana kha termasuk huruf-huruf halq, huruf-huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Maka dinamakan dengan izhar halqi karena suara nunnya dibaca jelas dan datang setelahnya huruf-huruf halq, yaitu huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan kita. Wa min khalfihim sadda. Nah, pada lafal him ada mim mati bertemu sin sama seperti sebelumnya, yaitu izhar syafawi. Kemudian saddan fa, yaitu ikhfa hakiki, bacaan ikhfa. Ikhfa hakikinya di sini ikhfa aqrab karena fa masih termasuk yang dekat dengan suara huruf nun. Ya. Maka di sini saddan fa, kita samarkan kepada huruf fa. Samarkan kepada huruf fa. Kita samarkan dengan huruf fa, maka saddan fa, langsung bukan lagi saddang fa tapi saddan fa gitu ya. Kita tahan gunnahnya sambil kita samarkan suara tanwinnya kepada huruf fa. Kemudian kita kita tahan gunnahnya 2 harakat. Kemudian fa'aghshaynahum, pada lafal ghain usahakan jangan sampai memantul, jangan dibaca fa'aghshaynahum. Ini bacaan yang keliru. Karena ghain tidak termasuk huruf yang dia memiliki sifat mantul. Kemudian syaynahum sama. Di sini ada bacaan syayna, ada lafal syayna ketemu. Ya sukun di fathah yaitu bacaan lin. Ya, kita namakan dengan bacaan lin yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian na ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan alifnya yang ada di atas huruf nun. Hum fahum, ini 2 huruf ini izhar syafawi, ya. Ada mim mati bertemu fa, mim mati bertemu la, kedua-duanya izhar syafawi. Kemudian la yubsirun, pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, fathahnya di lam, alifnya di sebelah kirinya. Kemudian yubsirun, ada huruf ba yang didahulu, ya, huruf ba yang berharakat sukun. Maka ini kita namakan dengan qalqalah. Usahakan qalqalahnya jangan sampai yubsirun, ada tambahan hamzah atau dengan saktah. Nah, ini kurang tepat. Cara membacanya adalah fahum la yubsirun, ya, mengalir suara ba-nya, tidak putus dan tidak pula saktah dan tidak pula ada tambahan hamzah. La yubsirun. Kemudian lafal run, pada lafal run ini ada mad arid lisukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat atau 6 harakat. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada bacaan wasawaun, ya, di sini wasawa ada mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, dan hamzah tersebut pada satu kata yang awalnya wa 2 harakat, ya, kemudian datang setelah huruf mad itu hamzah, dan hamzahnya di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 harakat. Kemudian pada lafal un ketemu ain, yaitu di sini ada izhar halqi. Izhar halqi,
yaitu apabila terjadi adanya fathah, adanya tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf halq, yaitu ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka suara tanwinnya atau suara nun sukunnya harus dibaca dengan jelas. Maka di sini wasawaun alaihim tanpa adanya tahanan di gunnahnya atau tidak menahan gunnah, tapi jelas saja wasawaun alaihim. Kemudian alaihim pada lafal alai, di sini ada ya sukun yang didahului fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Kemudian him alaihim anzartahum. Nah, di sini ada bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka itu hukumnya izhar syafawi. Kemudian a'adza, di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kemudian pada lafal ra, zar, itu za-nya tipis, ra-nya tebalkan. Jangan juga dibaca a'anzartahum, nanti ra-nya tipis, tapi a'anzartahum. Kemudian mim mati, am lam tun. Nah, di sini 3 mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan izhar syafawi. Maka suara mimnya tidak boleh ditahan, tidak boleh anzartahum enggak, tapi dia langsung saja anzartahum am lam tunzirhum. Kemudian pada lafal tunzirhum ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu adanya nun bertemu dengan zal. Kemudian pada lafal ra, di sini ra tipis, ra tarqiq, tunzir, zir, ya, tidak dibaca tunziru, nanti jadi ra tebal, tapi tunzirhum. Kemudian pada lafal hum bertemu dengan lam, kembali lagi hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi. Kemudian la yu'minun, pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian yu pada lafal hamzah harus, yaitu suaranya tertahan, yu'minun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Maka la yu'minun 2, la yu'minun 4 harokat, la yu'minun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.